Publik pun mulai mencurigai Abdul Qohar dan latar belakangnya. Satu hal yang makin jadi sorotan adalah ia sering mengenakan jam tangan mewah dan tertangkap kamera. Salah satu jam tangan yang dipakainya bahkan mencapai lebih dari 1 miliar, sedangkan hartanya yang dilaporkan di LHKPN KPK hanya sebesar kurang lebih 5 miliar. Menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana. Nah, thanks. Lu yang bagus ini Pak, kalau defisit APBN gini termasuk merugikan negara gak Pak? 600 triliun lagi. Nah, yang ini malah dia nunjuk mukanya sendiri, termasuk merugikan negara gak tuh? Belum lagi yang lainnya. Oh, Mandalika, termasuk IKN juga. Dan masih banyak yang lainnya. Halo, Kejagung. Saya orang awam, saya masyarakat biasa. Kalau seperti itu, seharusnya yang lebih bisa ditangkap ya Presiden Joko Widodo dong. Dan juga menteri-menteri setelah Tom Lembong. Coba diselidiki yang benar. Kerja itu yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Tahu sendiri netizen kan, sifat intelijennya sangat tinggi sekali guys. Dimana Bapak Abdul Qohar ini selaku jaksa yang mengungkap kasus korupsi Tom Lembong akhirnya diinteli oleh netizen. Ya, Pak Abdul Qodir ini akhirnya menjadi sorotan netizen ya setelah memberikan statement yang agak-agak blunder gimana gitu ya. Dan ketika itu pun beliau menggunakan jam tangan yang katanya ditaksir dengan harga miliaran. Oke, kita lihat dulu beritanya ya. Dari pikiran rakyat, jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1 M padahal hartanya cuma 5 miliar. Nah, harta di sini 5 miliar itu bukan berupa uang semua ya, melainkan tanah, kendaraan dan lain sebagainya. Netizen pun mengungkap ya, jam tangan yang dikenakan oleh Pak Abdul Qohar ini tidak tercatat di LHKPN ya. Coba kita baca dulu beritanya nih. Jaksa yang mengungkap kasus maling uang negara Tom Lembong kini jadi sorotan. Jaksa tersebut tak lain adalah Abdul Qohar yang menjabat sebagai Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Selain mengungkap kasus Tom Lembong, Abdul Qohar juga sempat disorot dalam kasus Ronald Tanur. Baru dilantik di jabatannya sekarang, ia langsung mengusut 2 kasus besar yang sama-sama disorot masyarakat se-Indonesia. Abdul Qohar baru dilantik jadi Dirdik Jampitsus Kejagung pada 29 Agustus 2024 lalu. Ia dilantik langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Namun dalam kasus Tom Lembong, Abdul Qohar jadi sorotan gegara pernyataan yang kontroversialnya. Pernyataan tersebut justru jadi pedang bermata dua bagi Kejagung karena dituduh melakukan kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Publik pun mulai mencurigai Abdul Qohar dan latar belakangnya. Satu hal yang makin jadi sorotan adalah ia sering mengenakan jam tangan mewah dan tertangkap kamera. Salah satu jam tangan yang dipakainya bahkan mencapai lebih dari 1 miliar, sedangkan hartanya yang dilaporkan di LHKPN KPK hanya sebesar kurang lebih 5 miliar. Kalau kita melihat dari harta kekayaannya yang 5 miliar ini, rasa-rasanya nggak mungkin ya untuk membeli jam seharga 1 miliaran. Apalagi tidak tercatat di LHKPN loh. Nah, ini menjadi pertanyaan besar nih, yang dimana akhirnya netizen dengan sifat intelijennya mengorek-ngorek ini semua. Wadidaw. Kita lihat di akun X ya, dari Kenshin Himura. Nah, ketemu lagi nih, ternyata nggak cuma Audemars Pijat Royal. Panjang banget ini nama jamnya ya. Juga nih yang harganya cukup fantastis. Gimana nih Min? Kejaksaan RI dan KPK masa sih nggak mau usut harta milik Abdul Qohar? Makin mencurigakan ya gengs. Aduh, udah mulai dikulitin nih guys. Nah, di sini terlihat ya jam tangan yang digunakan oleh Bapak Abdul Qohar. Dan kita lihat ya komentar dari netizen. Dari Bayu Suti. Ntar juga bakalan ada yang ngaku itu KW pakai acara banting jam. Siapa ya yang pernah banting jam? Dan di sini juga ya terlihat ya nggak dilaporin malah katanya kan. Dan kita bisa lihat nih laporannya. Kalian juga bisa ngecek langsung ya sebenarnya ya. Dari LHKPN ya di sini tidak ada. Bisa kita lihat dan di sini pun tidak ada ya. Jadi yang tertera hanya mobil, tanah dan lainnya. Dari Haiderisa ya, kalau mau konvers minimal jam tangannya diganti dulu sama merek AC atau minimal Alba gitu. Mata netizen jeli, X-ray aja kalah.
Aduh, jadi kalau kita ngelihat komenan netizen ya kadang lucu-lucu juga ya guys. Jadi intinya kalau ada sesuatu kasus ataupun apa gitu ya dan ada yang sedikit mengganjal netizen gitu pasti akan dikulik terus, dikorek-korek terus sampai ketahuan kan harta kekayaannya berapa. Dan tentunya ini akan panjang guys, akan panjang pasti nggak berhenti sampai di sini dan nantinya juga pasti netizen meminta untuk diperiksa tuh Bapak Abdul Qohar ya. Oke teman-teman semua, kita balik lagi ke kasus Tom Lembong ya karena masih banyak banget nih netizen yang bersuara mengenai kasus Tom Lembong yang dinilai itu terlihat sangat politis sekali ya. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Makin seru nih kasus Tom Lembong. Jangan-jangan malah bisa bawa ke babak baru yang bisa nyeret Mulyono nih. Ini kata Kejagung. Tersangka nggak harus dapat aliran dana. Kalau dilihat dari penjelasan sesuai pasal 3 UU Tipikor, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana. Nah, thanks. Clue yang bagus ini Pak. Kalau defisit APBN gini termasuk merugikan negara nggak Pak? 600 triliun lagi. Nah, yang ini malah dia nunjuk mukanya sendiri. Termasuk merugikan negara nggak tuh? Belum lagi yang lainnya. Tol, Mandalika, termasuk IKN juga. Dan masih banyak yang lainnya. Ayo Pak Prabowo. Ini waktunya buat buktiin kepatriotan Pak Prabowo. Bisa jadi loh sumber penyakit Indonesia tuh ada di sini. Ini bisa jadi momentum yang bagus buat wujudin impian lama Pak Prabowo, bikin Indonesia kembali bangkit jadi macan Asia. Tapi aku optimis sih kalau lihat pidato-pidato Pak Prabowo yang benci banget sama korupsi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Tapi kalau cuma biarin aja, jangan-jangan cuma petugasnya Mulyono nih. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terhangat di minggu-minggu ini adalah ditangkapnya Tom Lembong, Menteri Perdagangan di era Joko Widodo periode 2015-2016. Tetapi yang lucu dan menggelitik buat saya sebagai masyarakat awam adalah ketika penangkapan katanya belum menemukan bukti aliran dana yang masuk kepada Tom Lembong. Tetapi dalihnya dari Kejagung adalah korupsi itu tidak harus menerima aliran dana. Ketika kebijakan itu merugikan negara itu maka bisa dipidanakan. Halo Kejagung, saya orang awam, saya masyarakat biasa. Kalau seperti itu seharusnya yang lebih bisa ditangkap ya Presiden Joko Widodo dong. Dan juga menteri-menteri setelah Tom Lembong. Coba diselidiki yang benar, kerja itu yang profesional. Food estate itu yang merugikan negara itu triliunan loh, bukan hanya miliar. Triliunan. Coba berani menindak enggak? Menteri yang terbaru Zulkifli Hasan impor apa saja tuh coba. Terbaru katanya mau impor beras. Lah saat ini produksi di Indonesia ada surplus. Daya belinya menurun, harga beras murah, berimbas pada harga komoditi di petani yaitu gabah. Akhirnya anjlok, tapi pemerintah diam dan bungkam. Cok! Coba tunjukkan taringmu sebagai aparat penegak hukum. Itu yang seperti itu ditangkap. Itu jelas merugikan masyarakat Indonesia. Yang dibantu ketika impor itu masyarakat mana? Masyarakat luar negeri, yaitu Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Kamboja tuh yang diambil berasnya. Ngerti nggak? Ayo Kejagung, jangan pekok. Bekerjalah profesional. Kalau masyarakat melihat ini ada kesan unsur politis. Kalau memang bukan unsur politis, buktikan taring kalian. Panggil itu menteri-menteri setelah Tom Lembong. Berapa menteri itu? 4 atau 5 yang sudah menduduki posisi tersebut dan melakukan impor gila-gilaan. Berani nggak kalian? Kalau nggak berani berarti kalian memang kacung. Paham? Orang mah kalau baru diperiksa jangan langsung ditetapin jadi tersangka. Baru diperiksa mestinya diseliki libili. Diseliki bigi. Mestinya diseliki mididi. Diselidiki dulu. Bener ya? Ya, bener udah. Diselidikin dulu. Lagian yang kecil udah dijadiin tersangka, yang gedenya kemana? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Bang, lu benci nggak sama Ali Hamzah? Jawabannya enggak sih, biasa aja.
Meskipun terkesan dia tuh kadang suka lebay ya ngomongin sebuah isu, dan gue lihat dia sangat terobsesi dengan Anies Baswedan, tapi gue masih respect karena isu yang dia bawain itu nggak kayak tadi yang gue stage tuh. Kalau yang gue stage ini udah gelo gitu. Isu Kaisang makan roti 400.000 dibilang sebagai clue untuk membongkar korupsi 400M. Ini tuh cocok logi level sedungu apa gitu. Kalau Ali Hamzah sih ya soal Rohingya dia berlebihan tuh, gue nggak demen. Tapi kalau dia ngomongin Richard Lee, gue setuju kok, sampai gue repost. Jadi ya kalau ditanya tentang Ali Hamzah, jawabannya ada yang suka, ada yang enggak, biasa aja. Kata pendukung sebelah, aneh banget ya kasus tahun 2015 tapi baru diusut sekarang, baru dipermasalahkan sekarang. Ada yang lebih aneh, ada yang lebih aneh. Apa itu? Ada gerombolan orang-orang yang mempermasalahkan tweet seseorang 10 tahun yang lalu, di mana orang ini pertama nggak jelas siapa orangnya, kedua tidak merugikan negara, ketiga tidak menyalahgunakan wewenang, tapi dipermasalahkan sama gerombolan orang-orang itu. Lebih aneh nggak? Aneh nggak? Aneh kan? Gue pengen jeduk-jeduk tapi gue nggak bisa ngedit, ya udah gini aja. Gerombolan orang-orang itu lebih aneh nggak? Aneh nggak? Ada yang lebih aneh. Apa itu? Ada yang terbukti secara konkret, solid, legit, terima uang 27M. Bukannya dibilang korup, malah diangkat jadi menteri. Aneh nggak? Aneh nggak? Ada lagi yang aneh. Ada yang pakai wewenangnya ngasih 20T ke konglomerat dengan dalih PSN, kagak dibilang korup, padahal menguntungkan orang lain, malah dipuji-puji. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Ada lagi yang paling aneh. Konten lu aneh, mamam tuh aneh. Aduh, kocak sih ini, kocak keren sih lo bang ngebalesnya ya. Aduh, Bude, kok gitu sih Bude ya. Aduh, kalau di TikTok seru ini, ada yang ngatain ternak Mulyono, nanti dibahas lagi ternak Anies dan lain sebagainya. Oke, sekian dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.